Halo, perkenalkan nama saya Francisca Dorcetai dengan NIM 20410130, kelas C, mahasiswa Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, mata kuliah Manajemen Piutang dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Juliet Genoveva Jarah Tari SEMM. Sri Lanka dilanda krisis ekonomi karena gagal membayar hutang sebesar 51 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 732 triliun. Pemerintah menyebut hal itu sebagai jalan terakhir setelah kehabisan devisa untuk mengimpor barang-barang yang sangat dibutuhkan. Pengumuman kegagalan membayar utang alias default ini diakibatkan krisis ekonomi terburuk dalam 70 tahun terakhir. Pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina membuat negara itu semakin sempoyongan. Negara ini telah lama dilanda protes massal karena rakyatnya menderita kekurangan pangan, melonjaknya harga BBM, dan pemadaman listrik yang bergilir. Akibat krisis tersebut menyebabkan kesengsaraan yang meluas bagi 22 juta orang Sri Lanka. Sri Lanka juga meminta keringanan utang dari India dan Cina, tetapi kedua negara tersebut malah menawarkan lebih banyak jalur kredit untuk membeli komoditas dari mereka, sehingga muncul kebijakan pemerintah yaitu kreditur atau pemerintah asing bebas untuk memanfaatkan pembayaran bunga yang jatuh tempo kepada mereka atau memilih pengembalian dalam rupiah Sri Lanka. Menurut saya, dengan kebijakan yang pemerintah lakukan akan menyebabkan kredit macet, sehingga bunga pinjaman yang diterima semakin menumpuk. Hal itu menyebabkan jumlah yang dibayar juga semakin meningkat. Jika hal itu terjadi, maka para kreditur akan semakin semena-mena terhadap mereka. Seharusnya mereka melakukan beberapa program demi menjaga stabilitas dan perekonomian mereka. Yang berikutnya, jika saya adalah salah satu perusahaan yang berada di Sri Lanka dan turut mendapatkan efek dari krisis yang terjadi, maka pemantauan piutang yang dilakukan agar arus kas tetap terjaga adalah: pertama, mengevaluasi arus kas masuk dan keluar dengan cermat; yang kedua, membuat laporan keuangan yang rinci; ketiga, mencari pemasukan dari sumber lain; keempat, membuat anggaran usaha yang wajar; yang kelima, meningkatkan penjualan; keenam, menata jadwal penagihan agar tepat waktu; yang ketujuh, menerapkan strategi produk bundling; yang kedelapan, mengetahui biaya produksi dan total pengeluaran untuk mengetahui cash flow bisnis; 9, memberikan penawaran harga lebih tinggi; yang ke-10, mendorong pembelian ulang; yang ke-11, menunda penambahan investasi; yang ke-12, menggunakan jurnal untuk menjaga cash flow; dan yang ke-12 adalah konsisten. Yang berikutnya, tabel simulasi perhitungan nilai peluang penagihan piutang. Yang pertama, kelompok umur piutang dari 1 sampai 30 hari, jumlah piutangnya 20 juta, peluang tak tertagihnya 1%, saldo piutang tak tertagih 200.000. Yang kedua, umur piutang 30 sampai 60 hari, jumlah piutangnya 40 juta, peluang tak tertagih 2%, saldo piutang tak tertagih 800.000. Kelompok umur piutang 60 sampai 90 hari, jumlah piutangnya 80 juta, peluang tak tertagihnya 5%, saldo piutang tak tertagihnya 4 juta. Lebih dari 90 hari, jumlah piutangnya 200 juta, peluang tak tertagihnya 7%, saldo piutang tak tertagihnya 14 juta. Total saldo piutang tak tertagihnya 19 juta. Demikian hasil kerja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan materi ataupun dalam penulisan materinya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita.